Cek satu. Kemudian pengamatan, dilakukan penyelidikan, dan hari ini kita kemarin ya kejadiannya telah menemukan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah IUP di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kami minta kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, Pak Nindyo, untuk bisa menyampaikan seperti apa sih kegiatannya dan modus operandinya seperti apa, sehingga bisa menetapkan, bisa melakukan dugaan terhadap terdakwa yang kita bawa di belakang kita malam ini. Silakan Pak Direktur. Malam rekan-rekan media. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai Pak, ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum yang lokusnya berada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Bisa lanjut. Sesuai dengan tugas dari atau lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di Ditjen Minerba, dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2, dan juga Undang-Undang nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1, dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba ya, yang didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam ya, atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi, sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu pengambilan biji emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di dalam terowongan tersebut. Dan hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk dore atau bulion emas. Atas kegiatan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 3 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain undang-undang Minerba. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi foto-foto barang bukti yang di lapangan karena tim baru selesai melaksanakan tugas tadi pagi. Ya, tentunya ada beberapa barang bukti yang dibawa dari tempat kejadian perkara
yang mungkin dalam perjalanan karena menggunakan logistik khusus tidak bisa dibawa langsung, dan saat ini yang bisa dibawa oleh tim penyidik adalah seperti yang kita lihat di depan ini, ada beberapa peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut, ya, dan ini dilakukan semua di bawah tanah, termasuk para penyidik melakukan sita terhadap baik uang hasil kejahatan maupun juga ada beberapa ID, dokumen perbankan dari tersangka dan juga pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam kegiatan ilegal tersebut. Selanjutnya, dan ini ada beberapa juga peralatan yang digunakan dan ditemukan oleh tim di bawah terowongan di dalam tambang bawah tanah, yaitu ada beberapa alat ketok atau labeling, kemudian ada cetakan emas, kemudian ada juga saringan emas dan juga induction untuk proses peleburan dari biji emas tersebut. Dan beberapa alat berat yang ditemukan sebagaimana yang difoto, kita lihat ada loader yang bekerja di bawah terowongan, termasuk digunakan dump truck listrik untuk melakukan mobilisasi terhadap material yang dikerjakan di dalam terowongan. Selanjutnya, kemudian untuk melakukan estimasi terhadap volume material yang keluar oleh tersangka, kemudian kita melakukan juga penunjukan terhadap surveyor yang kompeten dalam melakukan pengukuran, dan saat ini masih berlangsung kegiatannya, bahwa saat ini kita menghitung ada total panjang 1648,3 meter, ya, artinya itu dimensi panjang dari terowongan, dan materialnya volume saat ini hitungan sementara adalah sekitar 4.467,2 meter kubik. Dan ini beberapa model yang sementara ini hasil dari tim surveyor pengukuran sudah dilakukan, dan saat ini kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan volume yang sudah bisa dipetakan di bawah tanah. Dan ini adalah beberapa foto-foto, mungkin para rekan-rekan media bisa melihat di terowongan ini ada bukaan-bukaan biji yang terlihat mungkin di sebelah atas itu, dan masih diduga sementara itulah menjadi sasaran dari kegiatan ilegal tersebut. Untuk kerugian negara sendiri, karena tim baru saja kembali pagi tadi dari lokasi, dan sesuai dengan instruksi Bapak Menteri SDM melalui Bapak Dirjen Minerba, kami diminta untuk melakukan konvers malam ini, sehingga untuk kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini masih dalam perhitungan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan juga lembaga terkait, khusus untuk menghitung kerugian negara akibat dari kegiatan penambangan ilegal ini. Demikian rekan-rekan wartawan dari saya kembalikan ke Pak Karu. Silakan Pak Karu. Media yang tadi disampaikan, ini alat berat masih dalam proses perjalanan, dan sampai nanti penetapan untuk lebih lanjut. Mungkin kami buka kalau ada dari Pak Resim, dari penyidik kami buka beberapa pertanyaan kalau ingin awal. Ini pertama tadi yang berapa sih nilai kerugiannya masih dalam. Kalau boleh diceritakan tadi awal mula bisa ditemukan. Tadi kan juga disebutkan tidak menutup, ini kan masih urusan tambangnya, tidak menutup atas pelanggaran-pelanggaran yang lain. Silakan Pak Direktur mau menambahkan. Dan ini merupakan kegiatan wasmalitrik dari kawan-kawan PPNS. Artinya kita memiliki beberapa data dan informasi hasil pengawasan dan pengamatan. Ada beberapa yang tentunya kami nilai setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan penegakan hukum di lapangan. Dan salah satunya adalah yang kita lakukan di Ketapang ini. Jadi kalau ditanya, memang ini sudah hasil pengamatan dari kawan-kawan melalui beberapa informasi, dan juga ada beberapa data dan fakta termasuk dari APH lain. Kemudian terkait Pak Thomas, kenapa adanya alat-alat tadi, memang seperti yang disampaikan bahwa lokasi tunnel ini memang dulu pernah ada aktivitas karena ini dalam wilayah berizin, namun saat ini tidak ada izin produksi dari yang bersangkutan. Dan kenapa ada alat berat di sana, memang kewajiban dari perusahaan itu untuk memaintain tunnel agar tidak ada kejadian-kejadian membahayakan keselamatan ataupun merugikan lingkungan.
sehingga ternyata aktivitas peralatan tadi disalahgunakan untuk kegiatan produksi. Disinilah letak pidananya. Terus kemudian satu lagi Pak Cepi ya, Petromindo. Lokasi tadi di lokasi di Ketapang. Saat ini kita lagi dalami Pak, karena kan ini di bawah tanah, pergerakannya tentunya harus dilakukan survei oleh orang yang kompeten, sehingga arah lari lubang ini kemana saja gitu Pak. Ini masih didalami oleh tim surveyor. Saat ini belum bisa kita buka Pak, karena kita lagi dalami dulu ini mengarah kemana lubangnya, ya gitu. Yang didalami oleh penyidik ya, berapa lama, termasuk tadi kalau melihat dimensi dari terowongannya sendiri tentunya itu tidak dilakukan sehari dua hari, itu cukup lama, dan ini sedang didalami oleh rekan-rekan penyidik dan nanti kita tunggu perkembangannya Mas ya. Sudah ada penjualan, ini yang lagi didalami kawan-kawan penyidik ya, mohon kesabarannya karena tim baru. Lihat ini, kalau lihat wajah-wajahnya masih lelah nih beliau-beliau ini, dengan Pak Kombes Yuda juga ikut hadir di sana. Tadi sudah disampaikan sedang dilakukan supaya kita harus objektif Pak kalau menentukan potensinya. Ya, makasih. Ya, jadi modusnya kan tadi disampaikan Pak, ternyata ada yang diambil. Ini yang ya mungkin cukup ya. Bukan penyidik, ada puluhan saksi yang sudah diperiksa di lapangan dan dugaan keterlibatan pihak lain sedang didalami penyidik. Ya, terima kasih. Dugaan sementara tersangka ini tidak ada kaitannya dengan IUP tersebut secara resmi. Ya. Kita selagi dalami Pak transaksi yang sudah dilakukan, berapa besarnya, termasuk tadi kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan Pak untuk memastikan itu. Ya. Tadi sudah sampaikan dasar hukumnya, ini tugasnya PPNS termasuk ini, dan kita kerjasama yang dilakukan oleh tim pengawas dari koordinasi dan pengawasan PPNS dari Barreskrim Polri, bersama-sama kita terus melakukan untuk ini ya, diharapkan ini semakin nanti ketemu yang lainnya. Silakan jumlah-jumlahnya Pak Nindyo bagaimana di tim Satgas dan anggotanya Pak Nindyo di daerah seperti apa? Ditjen Minerba berkomitmen teman-teman semuanya untuk terus melakukan perbaikan di dalam tata kelola pertambangan di Indonesia, termasuk dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Kami berterima kasih juga kepada Barreskrim Polri ya, sebagai partner kami di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ini. Terima kasih. Ya, jadi ini menegaskan bahwa kita nggak diam, bahwa Kementerian SDM dan Pak Menteri sangat concern terhadap ini, dan hari ini terima kasih pada teman-teman telah bersama dengan kita. Ini adalah bukti dari pengawasan yang dilakukan Kementerian SDM, dan diharapkan ini bisa menjadi ya efek jerah pada yang lainnya, dan kita terus melakukan tidak di Kalimantan Barat saja, seluruh wilayah Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu memang sedang betul-betul pemerintah sedang dalam pembahasan, justru masih dalam pembahasan. Ada hasilnya pembayaran. Yang bahas udah pada ini. Duitnya 10 juta. Udah kan? Hah? Tarik dulu kan? Belum. Sorry. Udah, mana yang lain? Minta tuh Mama Jetri. Udah.